Alangkah bagusnya sih sebelum kita bahas tentang gibah ini merobek puasa dan lain-lain, ya kita harus tahu ya dosanya kayak apa gibah itu. Kenapa sih itu tuh? Nah, ya jangan-jangan sih itu ini, tapi sekarang ini kan sudah semakin digenggaman, Ustadz. Wah, parah. Lu tau dari mana? Ini lagi diomongin di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita ketemu lagi Zainas di Zayan Talk, Learn, Talk, dan Syiar. Kita akan sama-sama belajar. Dan ini kebetulan Alhamdulillah di episode bulan Ramadan, bulan yang suci, kita akan menggali beberapa ilmu-ilmu terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Insya Allah dapat bermanfaat untuk bro-bro di sana ya. Ngapain? Udah mulai bro. Udah. Lu ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai. Udah mulai, lu ngapain? Ini si Dudung. Ternyata orangnya nggak bener, bro. Dudung teman kita SD waktu itu. Iya. Ah, ini menarik nih. Makanya yang suka di pertigaan ganjang-ganjang gitu. Ngapain dia bro? Wah, parah. Lu tau dari mana? Ini lagi diomongin di grup. Itu nggak bener. Emang kayak gaya-gayanya mulai nggak bener. Tapi gosipnya benar nggak? Jangan sampai kita gibah nih. Masalahnya tapi gibah itu apakah selalu yang benar diomongin, salah diomongin akan selalu menjadi gibah? Karena kita nggak tahu tuh. Oh, nggak tahu nih masuk gibah mulai nggak. Tapi kayaknya bener dia begitu. Tapi ini bulan Ramadan, kita jangan ngomongin orang dong, nggak enak dong. Oh, abis buka aja kita ngobrolinnya. Ya, itu sama aja. Sama aja. Tapi menarik juga nih. Masuk gibah nggak, bro? Nah itu dia, coba kita obrolin ya, kita bumbung di Zayan Talk, kita coba Ya, mesti obrolin. tanya ini. Ya, Takut sambil kita jadi masalah, Mak. jadi masalah, jadi penghapus amal, repot deh kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Waalaikumsalam Agus Hendra. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah ini Ustadz, kita lagi apa? Tapi ngomong-ngomong, Dudung yang mana? Dudung rambutnya. ini bukan iklan ya dan bukan lapar juga nih, takutnya Dudung Roxy. Sok kayak kambing dan jadinya. Tapi kayaknya bener dah. Dia agak-agak. Udah, malah diterusin nih Tat. Gimana sih Tat, maksudnya gibah itu ngomongin orang in a good way, maksudnya dalam kebaikan atau karena kita nggak tahu ya Ustadz, namanya ngomongin orang itu kan belum tentu baik, belum tentu betul gitu. Kapan Ustadz? Ini episodenya nih. Ya kaget aja nih. Udah. Ya Masya Allah, udah kayak emak-emak. Baik, Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Gibah itu zikra akhaka lima yakrah. Gibah itu menyebutkan aib saudaramu yang kalau dia dengar dia benci, dia marah. Itulah gibah tuh. Jadi kalau ente ngomongin orang, terus yang kalau dia denger marah, nggak suka, itu gibah. Tapi kalau nggak benar namanya fitnah. Kalau nggak benar namanya fitnah. Karena ada ibu-ibu yang bilang gitu, tapi kan kenyataan Kak, itu gibah. Jadi gibah itu membicarakan aib orang lain yang kalau dia dengar dia akan marah, dia nggak suka. Maka itu lagi gibah. Berarti tadi anak ngobrolinnya marah, Anak yang marah maksudnya. Oh, jadi pengertiannya itu kalau orangnya dengar dia marah, tersinggung. Ya, jadi kalau gibah. dia itu gibah namanya. Ya, makanya ya hati-hati ya, apalagi di bulan Ramadan. Dan gibah ini bahaya loh, Bro. Ya, Gitu, iya. Alangkah bagusnya sih sebelum kita bahas tentang gibah ini merobek puasa dan lain-lain, ya kita harus tahu ya dosanya kayak apa gibah itu. Nah ini gibah itu termasuk kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Ya, gibah ini menyebabkan orang jadi robek puasanya. Nah, ini yang kita harus bahas ya. Bahaya gibah dulu deh. Ya, biar tahu nih. Yeah. Ini kita di luar Ramadan atau di bulan Ramadan, apalagi di Ramadan ya, gibah ini sangat-sangat berbahaya. Yang pertama, gibah ini merusak kehormatan seorang muslim. Ya, jadi orang yang bergibah berarti telah merusak kehormatan seorang muslim.
Ini singkatnya aja lah. Yang kedua, itu dosa yang nggak ringan loh, bro. Yang kedua tuh ya. Pernah ini riwayatnya dari Aisyah, ya. Aisyah bilang begini sama Nabi. Cukuplah engkau menyebutkan Safiyah dia itu begini dan begitu. Jadi ceritanya Aisyah bilang kepada Nabi tentang Safiyah. Safiyah itu kan istri Nabi yang lain ya. Dia itu begini dan begitu. Cuman ngomong begini dan begitu. Maksudnya Safiyah itu maksudnya pendek. Paham nggak? Iya. Maka Nabi bilang begini sama Aisyah. Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang apabila dicampur dengan air laut, niscaya air laut itu akan tercemar. Jadi kalau omongan Aisyah tadi, yang sedikit tadi yang cuman bilang begini begitu gitu loh ya. Maksudnya tuh mungkin pakai isyarat kali ya. Safiyah itu begini, begitu. Kalau dicampur omongannya sama air laut, itu air laut akan tercemar. Masya Allah. Tadi udah 2 jam mana ngobrol. Itu ngomongin kali. itu air laut udah kayak apa kalau dicampur? Ya? Ikannya kayak apa tuh? Ikannya pada mati kayak gitu. Gara-gara gibah itu. Waduh. Disriwayatkan oleh Abu Dawud. Itu kita nggak lagi ngomong Ramadan nih. Iya. Ini gimana kalau dilakukan di bulan Ramadan? Ya, makanya kata Imam Nawawi yang tadi tentang Aisyah, ya, Aisyah menceritakan tadi siapa tuh namanya? Safiyah tadi, ya. Itu kata Imam Nawawi, hadis ini termasuk paling keras menerangkan bahaya ghibah. Kata Imam Nawawi, aku tidak tahu ada hadis-hadis yang lebih pedas dalam mencela ghibah dibandingkan hadis tadi. Tuh. Jadi Masya Allah ya, bahaya ghibah ya. Masya Allah. Kemudian dapat siksa yang pedih. Di ghibah nih, orang yang ghibah nih. Zainab, jangan tersinggung ya kalau ada yang suka ghibah ya. Ya ibu, maafin ya bu. Ya, maafin. Baik-baik ya. Saya harus bahas ini. Pernah soalnya gue bro, ngajarin ini di sebuah pengajian offline waktu dulu tentang ghibah. Abis ngajar, kagak ada yang ngomong ibu-ibu. Diam aja. Takut salah kali, takut salah ngomong gitu loh. Diam aja. Takut gitu loh. Ya memang kita harus takut ya. Ghibah ini kan seperti memakan daging bangkai saudaramu. Ya Allah. Ya kita kayak makan daging bangkai gitu loh. Terus tadi tuh dapat siksa yang pedih. Ya. Ini penting memang dibahas karena orang tuh nganggap ghibah itu kayak biasa aja. Iya. Ya kayak gini loh bro. Ibarat ghibah zaman sekarang. Dulu tuh orang kalau ghibah itu kecium bau bangkai bro. Dulu zaman Nabi ya. Kalau orang ghibah itu sampai kecium bau bangkai. Sampai segitu ya? Sampai segitunya tuh. Ya. Nah sekarang kok nggak bau bangkai lagi? Iya. Karena udah biasa nyium kali. Udah baal kan? Udah baal. Saking di mana-mana ya. Coba misalnya lu pergi ke tukang sepatu yang bikin sepatu dari kulit. Begitu jam makan, mereka kan cuci tangan sekedarnya. Makan di antara kulit-kulit bangkai kulit-kulit sepatu itu ya nyantai aja. Atau orang yang bengkel ya, begitu makan cuci tangan sekedarnya padahal masih hitam-hitam, nyantai aja. Karena sudah biasa. Makanya kenapa sekarang nggak bau lagi Pak Ustadz? Dulu kan bau bangkai katanya orang yang gibah itu. Sekarang kenapa nggak bau lagi? Ya karena kita sudah terbiasa mencium. Bahkan tadi ikut-ikutan satu grup. Iya. Kirain mah adem. Kayak bensin. Nah ini Makin lama makin nyamper Masya ya. bener. Kan makin hot tuh lama. Makanya nih waktu Nabi Mi'raj, tahu lu ya Mi'raj ya. Lewat sekelompok orang yang berkuku tembaga. Kemudian mereka mencakar wajah dan dada mereka dengan kuku tersebut. Aku pun bertanya kepada malaikat Jibril tentang mereka. Jibril menjawab, mereka adalah orang yang memakan daging manusia, alias ghibah. Dan merusak kehormatan orang lain. Masya Allah. Kayaknya bentar lagi gue pulang aja kali ya. Tapi ini benar-benar dijaga semuanya Ustaz ya. Iya.
Jadi gibah ini suatu yang dosa yang sangat besar, tapi sudah jadi kebiasaan. Ya bahkan ini kebiasaan orang munafik. Kebiasaan orang munafik. Dari Abu Barzah al-Aslami bahwasanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya sementara keimanan tidak masuk ke dalam hatinya. Orang munafik tuh. Di lisan kayaknya beriman padahal di hati enggak tuh. Janganlah kalian menggibah kaum muslimin dan jangan kalian mencari-cari aib mereka. Barang siapa yang mencari-cari aib kaum muslimin, Allah akan memperlihatkan aibnya sekalipun ia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Makanya kalau kita pengen ditutupi aibnya oleh Allah, jangan suka bongkar aib orang lain. Si Dudung dibongkar abis-abisan tadi. Iya, makanya. Masya Allah. Nah, kalau udah telanjur gimana, Tan? Nah itu dia tuh. Gimana cara minta maafnya? Makanya kalau gibahnya sudah sampai sama si Dudung, lu minta maaf. Kalau belum sampai, lu klarifikasi. Lu doain si Dudung dalam sujudmu. Supaya dia istiqomah, supaya dia dapat hidayah gitu ya. Tapi memang menarik ya, kapan-kapan kita bahas tuntas deh ya. Ada juga gibah yang dibolehin sih. Boleh tuh gibah? Ada. Nah itu menarik kalau kalau itu arahnya Ustadz menarik gitu. Nanti kita bahas tuh. Kayak misalnya gini, ada orang sesat. Ini masa kita kagak omongin? Ya kan harus dikasih tahu dong. Hati-hati ya, tuh aliran sesat tuh. Ya ngarang-ngarang ibadah tuh kagak benar, syirik tuh. Hati-hati ya berguru sama dia. Boleh dong. Itu boleh ya Ustadz ya? Boleh, karena demi kemaslahatan umat. Tapi niatnya memang agama. Bukan lu kesel. Bukan aib dia juga. Gitu. Tapi memang ini penting. Contoh lagi, lu dizolimi sama orang misalnya, diambil apa tuh tanah lu. Kan lu harus lapor polisi kan. Iya. Terus polisi nanya kan, siapa yang menzolimi Anda Pak Riki? Nggak boleh gibah Pak Polisi. Salah dong. Ya kan? Nah itu salah satu gibah yang dibolehkan, memang ada. Akan tetapi perlu niat yang lurus. Jadi sekian banyak ya, mungkin next Zayan Zalm Talk ini akan kita coba ya kupas tuntas masalah gibah. Tapi yang saya bahas baru sedikit aja tadi tentang dosa-dosanya. Dan banyak sekali. Mungkin Zayanas kalau habis bahas gibah langsung pada diam semuanya. Oke, Taib. Sekarang hubungannya dengan Ramadan nih. Karena ini masih Ramadan ya. Asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Riwayatkan Bukhari Muslim. Jadi kita ini puasa ini udah kayak perisai. Maksudnya perisai dari apa? Pelindung di dunia dan di akhirat. Jadi siapa yang berpuasa berarti dapat perisai. Perisai di dunia dijaga dari godaan syahwat. Perisai di akhirat dilindungi dari api neraka. Makanya dalam sebuah hadis ya Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalika wajhu 'anil nari sab'ina kharifan." Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka akan dijauhkan dari api neraka dengan puasa satu hari itu 70 musim. Satu hari puasa loh, Bro. 30 hari berarti 2100 tahun tuh. Oh ya, bagus tuh. Puasa tuh benar-benar benteng, tameng dari api neraka. Ya. Cuma ada cumanya nih. Ternyata puasa yang sebagai tameng dan perisai ini bisa rusak, Bro. Kita kan punya tameng, tapi bisa bolong juga tuh tameng. Apa yang menyebabkan tameng puasa ini bolong? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, puasa merupakan perisai selama tidak dirusak dengan perkataan yang jelek, yang perkataan kotor. Jadi hati-hati ya, Ramadan ngomong jorok, ngomong kata-kata yang kasar, ngebully orang, ini bisa merusak tameng puasa. Padahal tameng puasa itu jaga kita dari api neraka. Tapi ternyata bisa robek juga. Karena nggak punya ilmu dari dia itu. Puasa caci maki. Ya walaupun caci makinya begini loh. Iya, sekarang caci maki gitu. Jadi caci maki itu nggak harus begini. Ya. Kemudian hal yang lain yang membuat puasa ini robek adalah tadi ghibah. Ya makanya Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan
Orang berpuasa dengan menahan diri dari yang halal dan baik, betul nggak? Kita puasa kan makanan halal nggak boleh juga kan, apalagi haram, karena lagi puasa nggak boleh makan. Tapi sayangnya dia berbuka dengan yang haram dan jelek. Apa tuh? Daging saudaranya, yaitu menggibahi. Betul nggak? Ente pagi-pagi puasa sampai sore puasa nahan dari yang halal. Makan yang halal nggak boleh, padahal itu halal baik karena lagi puasa. Tapi sayangnya begitu buka puasa, dia buka puasa dengan makan daging saudaranya. Apa maksudnya? Gibah. Buka puasa pakai gibah. Gibah. Makanya tadi ente bilang nanti aja ya, habis maghrib. Berarti lu buka puasa pakai daging manusia. Aduh. Sama aja tuh. Ini kata-kata dalam banget tuh. Insya Allah. Nahan puasa, dahan dari yang batalin puasa, dan walaupun itu halal, tapi begitu buka puasa pakai yang haram, yaitu menggibahi saudaranya. Ya, nah ini kata-kata yang bagus dari ulama salaf. Makanya ya Ramadan ini yuk jaga deh lisan ini. Jadi bukan hanya jaga lapar haus saja, tapi lisan ini ya terus berzikir. Karena gini loh, siapa yang lisannya ini kering dari zikir, maka pasti akan dipenuhi dengan kata-kata yang kotor, betul nggak? Betul. Tapi kalau lisannya ini basah dari zikir, ente ngomong dikit aja salah kepikiran, betul nggak? Pikiran. Betul. Ente ngebully orang, dasar, astagfirullahaladzim. Saya udah kepikiran tadi ngobrol itu. Alhamdulillah, berarti lu orang baik aja. Amin, insyaallah, amin. Tapi Ya. maksudnya ini sedikit mohon maaf motong ini Ustadz. Ini ngeri melihat zaman sekarang Ustadz ya. Zaman kemajuan teknologi baik pasti akan korelasinya dengan kemajuan teknologi media ya. Zaman dulu kita TV aja Ustadz. TV itu mungkin ya maaf ya ada acara gosip dan lain-lain. Itu kan memancing kita mungkin kalau pas lagi nonton, kenapa sih itu tuh? Nah, ya jangan-jangan sih itu ini. Tapi sekarang ini kan sudah semakin digenggaman Ustadz. Maksud Ana itu di handphone. Ini masuk kita masih hidup di zaman kita hidup sekarang. Apalagi anak cucu keturunan kita nanti. Ustadz. Ini kan zaman dulu masih di TV, amatin nggak ada faedahnya tuh. Betul. Tapi ini kan semakin digenggaman itu loh. Ustadz kadang-kadang tidurnya scroll. Tahu ngomong sama istri nih, ternyata si ini ya begini-begini. Nah, itu gimana Ustadz ya? Ya, memang hidup di zaman ini ya, teknologi ini ya kayak dua mata pisau ya, bisa baik bisa tidak. Makanya kita harus pinter-pinter bisa milih. Dan memang sifat manusia itu want to know, mau tahu aja, kepo. Fudul tuh. Kudu tahu. Ya kudu tahu agama sih bagus ya. Tapi kudu tahu aib orang. Kudu tahu urusan orang Gitu dia. Makanya memang banyak hal yang bisa dibahas dari gibah. Tentang hukum mendengarkannya, cara tobatnya gitu loh. Tapi intinya buat Zainus semuanya, ya hati-hati dari gibah, dari hati-hati dari mendengar gibah. Karena Anda berarti bagiannya. Anda enjoy lagi dengerinnya. Iya. Ya, menikmati lagi. Berarti nggak makan dagingnya, tapi merasakan baunya seperti itulah. Nah, jadi kembali lagi, puasa adalah perisai selama pemiliknya tidak merusaknya. Kata Hafsah bintu Sirin rahimahullah, dan sesuatu yang bisa merusak puasa adalah ghibah. Nah, sekarang kita bicara solusinya deh. Solusinya di gimana nih? Ghibah nih udah merajalela, solusinya gimana? Maka kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali mengabarkan, ya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, perbuatan ghibah merusak puasa, mengoyak puasa, sementara istighfar yang akan menambal memperbaikinya. Right, tapi bukan berarti habis ghibah lu istighfar ya. Iya. Ya, maksudnya kalau udah terlanjur astagfirullah, ya salah. Ya, ini nih. Itu nambel tuh. Nambel. Ya, apalagi lu doain si Dudung tadi. Iya, mesti didoain. Ya, Jangan kalau keterusan ya, tapi. mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya. Jadi ghibah itu merobek puasa, merusak puasa, sementara istighfar akan menambalnya atau memperbaikinya. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan apa-apa yang bisa menambal puasa, kata Abu Hurairah ya,
Ya, jadi apapun yang bisa nambal puasa, maka hendaklah ia melakukannya. Maksudnya menurut saya sih, tambal tuh banyak-banyak istighfar. Makanya Umar bin Abdul Aziz memerintahkan gubernurnya untuk menutup Ramadan dengan istighfar yang banyak. Nanti kita di akhir-akhir Ramadan bagus tuh ya, bahas istighfar sebagai penutup puasa. Wah, cakep tuh. Tema cakep tuh. Ya, jadi dia suruh gubernurnya untuk memberitahukan kepada rakyatnya tutup Ramadan dengan istighfar dan zakat fitrah. Itu cakep tuh buat bahasa. Ya, ya karena ya terus terang ya, nggak bisa lah lepas dari itu ya. Ya, tapi mudah-mudahan kita usaha. Akan tapi ya kadang-kadang dengerin, nggak selintas gitu ya kan. Ya, iseng lihat Instagram, kebaca juga, kepencet lagi. Karena Ya. udah baal tat, jadi benar tadi udah Ke like lagi. itu halus. Oke nih. Taib. Jadi itu tadi istighfar sebagai apa tadi? Penambal. Menambalnya. Makanya banyakin istighfar tuh ya. Kemudian ya tadi zakat fitrah jangan lupa nanti di akhir-akhir ya. Kemudian yang pokoknya yang memang antum pernah gibahin ya, ya doain lagi sujud. Kemudian juga kalau memang gibahnya udah kedengaran ya minta maaf ya. Kalau misalnya belum kedengaran ya antum klarifikasi. Karena memang gibah ini tak terasa. Ya, begitu enaknya, enjoynya, dan yang lebih parah lagi orang nggak tahu gibah itu apa. Itu dia tadi. Masya Allah. Ternyata gibah itu membicarakan aib saudaramu yang kalau dia dengar dia akan marah. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Ngeri jadinya. Tapi kan untungnya kita kenal baik sama si Dudung ya. Mendingan sih kita klarifikasi aja langsung besok sama dia. Iya, coba. Ya kan kalau memang benar ya kita doakan dia, kalau salah ya kita minta maaf lah ya. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Iya. Jazakallah khair Ustaz, dapat ilmu lagi kita nih soal Amin. ghibah lagi nih ya. Ini yang benar-benar buat kita benar memang udah biasa Tat. Iya. Jadi kita melakukannya juga nggak sadar akhirnya. Iya kan? Masya Allah. Mungkin sampai di sini Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair. Jadi semuanya. soleh, jadi diam begini sih. Udah pengen pulang aja, pengen ketemu nyari-nyari si Dudung. Mending kita klarifikasinya langsung deh. Iya. Makanya. Aduh. Kita tutup bro ya. Tutup bro. Nih ada ini nih. Ada yang mengganjal di hati kan. Masya Allah. Oke, Zainal. Alhamdulillah satu ilmu lagi kita dapat soal ghibah dari Ustadz Agus Hendra. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi suatu aware buat kita semua yang memang Insya Allah. emang ini halus banget sih ya. Maksudnya halus banget tuh. Nggak kerasa. Nggak kerasa kita mungkin udah ngelakuin gitu ya. Bahkan tadi ngedengerinnya aja udah ada atau impact-nya juga gitu kan. Nggak sadar aja gitu. Nah, itu. Ya. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu buat kita lebih aware, buat kita lebih bisa jaga dari perbuatan gibah itu sendiri. Stop gibah guys. Masya Allah. Iya benar. Kan kita bagi-bagi. Iya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.